Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kirami ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. Saudara-saudariku para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan teruskan seputar tentang puasa di bulan suci Ramadan. Kemarin kita alhamdulillah sudah menerangkan satu persatu tentang apa saja yang membatalkan puasa. Nah, kemarin sudah dijelaskan itu udah 10 apa saja yang membatalkan puasa. Nah, maka sekarang kali ini kita menerangkan tentang sunnah puasa. Sunnah puasa secara fikih, secara menurut kitab Al-Iqna kadzalik, terus juga menurut kitab Fathul I'anatul Talibin dan sebagainya. Kita akan kupas tuntas seputar apa? Seputar sunnah-sunnah puasa. Apa saja di sunnah-sunnahnya? Bukan puasa sunnah, tapi amalan selama bulan Ramadan. Nah, amalan selama Ramadan. Nah, itu sunnah-sunnahnya. Nah, menurut kitab Al-Iqna ini ngambil ada tiga sunnah Ramadan, dan juga yang lainnya ada yang bilang 10 dan sebagainya. Banyak sekali sunnah-sunnah berkaitan dengan puasa di bulan suci Ramadan. Dan juga sekaligus insyaallah taala kita menerangkan seputar pertanyaan mana yang lebih afdal, mana yang kagak, yaitu doa buka puasa. Nah, insyaallah taala. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa yastahibbu fi shaum. Adapun sunnah-sunnah di dalam puasa. Jadi sunnah-sunnah di sini adalah seputar amalan-amalan selama di bulan suci Ramadan. Amalan-amalan selama di bulan Ramadan. Nah, kalau di kitab ini ada 3, tapi insyaallah tambahkan amalan-amalan yang lainnya. Amalan-amalan yang lainnya insyaallah tambahkan seputar salat tarawih, tadarus Quran dan juga sebagainya. Banyak sekali amalan-amalan selama bulan Ramadan. Wa yastahibbu fi shaum, adab dan juga disunahkan fi shaum dalam puasa, walau nafalan asya'a katsirah al-madhkur minha huna.
walaupun ini nafilah, nafilah itu yang maksud itu nafilah itu kan, asya'a yaitu perkara yang banyak, al-madhkur yang tertera yang tersebut, minha diantaranya huna yang di sini. Jadi artinya ini nafilah selama Ramadan banyak sekali. Tapi di sini disebutkan ada 3. 3, tapi jangan khawatir, sunnah-sunnah Ramadan apa saja kita kupas tuntas insyaallah taala. Insyaallah taala. Salasatu asya'a, itu ada 3 perkara. Ada 3 perkara. Al-awwal, yang pertama, di antara yang disunnahkan atau nafilah selama Ramadan, yang pertama adalah ta'jilul iftar atau ta'jilul fitri. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Idza tahaqqaqa ghurubus syamsi, apabila ini telah mencapai tahakkuk itu semacam hak atau apa gitu kan, ghurubus syamsi, jika telah tibanya waktu maghrib, kalau kita sebut, artinya ini bahwasanya dalam nafilah puasa ini diantaranya menyegerakan berbuka puasa. Ketika benar-benar matahari sudah terbenam, maka itu tibanya waktu maghrib, waktunya berbuka puasa. Li khabari sahihaini, ini ngambil dari hadis sahihaini, yaitu hadis Bukhari dan Muslim, bahwasanya la tazalu, masih ummati bi khairin, umatku bi khairin dengan kebaikan, ma'ajilul fitr. Artinya alangkah lebih baiknya kalau umat Nabi Muhammad SAW ketika sudah waktunya berbuka puasa, ketika sudah waktunya berbuka, maka disegerakanlah berbuka puasa. La tazalu ummati bi khairin ma'ajilul fitr, ma'ajilul iftar. Yaitu diantaranya apa? La tazalu ummati, di sini juga bisa jadi la tazalu nas bi khairi ma'ajilul fitr. Nah, ini bahwasanya kita dituntut ketika menyegerakan berbuka puasa ketika sudah sampai maghrib. Bagaimana kalau ada orang lain bilang, kan ini bilang, ini saya puasa udah kuat nih, udahlah sampai isya aja. Gimana tanggapan kita? Lihat dulu pengertian puasa itu apa? Al-imsaku an kulli muftirin min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Bahwasanya puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu, dari seluruh yang membatalkan puasa, dari min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubisy syamsi, dari terbitnya fajar yaitu waktu subuh, ila ghurubisy syams, sampai terbenam matahari. Kalau itu bilang ini puasanya mau sampai isya, itu kagak sah puasanya. Dan juga ini semata-mata cek sunama lelewihan. Kalau kata ini mah berlebihan dalam perkara puasa ini. Karena Allah sudah menetapkan dan juga syariat Islam telah menetapkan bahwasanya puasa ini dari fajar sampai maghrib. Makanya kalau kita ini ketika selama Ramadan itu kita pasti nunggu azan maghrib, pasti nunggu sampai TV-nya dikongkrongin, TV-nya diliatin aja. Untuk apa? Nunggu maghrib. Yang dirindukan oleh shaimin pasti maghrib. Kapan maghribnya? Kapan maghribnya? Kenapa sampai merindukan maghrib tersebut? Karena di situ ada hadis Nabi SAW
la yazalu ummati bi khairin ajilul fitrah. Ma ajilul fitrah. Adapun umat Nabi Muhammad ini dituntut, ini syariat Islam dari hadis Nabi SAW bahwasanya Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita agar kita buru-buru buka puasa ketika udah mulai azan maghrib. Ketika kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung buka puasa. Langsung buka puasa. Alangkah lebih baiknya gimana untuk berbuka puasa nih? Dengan kurma, dengan air putih dan sebagainya. Kalau makan berat, alangkah lebih baiknya jangan dulu. Tapi hanya 1 butir kurma, 3 butir kurma. Alangkah lebih baiknya kalau makan kurma itu ganjil. 1, 3, 5 itu ganjil. Nah itu. Walima fi dzalika min mukhalafatil yahudi wan nasara, dan ini di dalam itu dari apa? Mukhalafah itu semacam ada perbedaan lah gitulah. Kalau mukhalafah kan ada artinya pelanggaran. Ente mukhalafah, ente ini pelanggaran. Ada juga bilang ini perbedaan. Al-Yahudi dari Yahudi dan Nasara, wa yukrahu, dan juga dibenci di sini lahu baginya ayu akhirahu, dan juga ini bahwasannya hukumnya makruh bagi orang yang mentakhirkan buka puasa, mentakhirkan iftar. Jadi buka puasa ini di akhir aja, pas adzan Allahu Akbar, aduh masih kuat puasa, karena udah maghrib lah makanya. Nah itu hukumnya makruh. Makanya di minimal kalau lagi males makan nasi, males ini, alangkah baiknya ya kurma, kayak makanan-makanan yang manis, makanan-makanan yang sehat dan sebagainya itu. Minum air putih aja. Itu untuk membatalkan puasa ketika ngong adzan maghrib. Mungkin di sini. Nah kalau mereka Yahudi Nasrani ini mungkin ini apa tuh? Ketika ngong buka puasa ini mengakhirkan, karena mereka juga ada puasa juga, ada puasa Asyura tanggal 10. Kenapa orang Yahudi melakukan puasa tanggal 10 Muharram di zaman Nabi itu? Karena di situ puasa tersebut rasa syukur mereka atas keselamatan mereka sendiri ketika dari kejaran Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah setelah itu puasa. Jadi artinya syukuran pada tanggal 10 Muharram itu. Jadi tanggal 10 Muharram itu diantaranya untuk apa? Untuk mensyukuri, dan juga kebetulan tanggal 10 Muharram itu ya pas selamat tuh udah sampai daerah Jeddah gitu kan. Makanya orang Yahudi sampai di Madinah itu. Sampai di Madinah itu untuk menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun. Ternyata kita umat Islam umatnya Nabi Musa lewat, alhamdulillah selamat. Pas Fir'aun lewat udah tenggelam. Bahkan sampai ini pas sampai ininya palanya di atas air, ini sisanya udah di dalam air, bilang saya akan beriman. Udah gitu kan, cabut nyawanya. Karena dulu sombong banget Fir'aun tersebut tuh. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling atas. Itu Fir'aun tuh kelakuannya, nyiksa dan sebagainya, dan sudah. Nah itu. Dan juga ini juga puasa tersebut berbeda juga daripada agama-agama yang lain. Kalau umat Hindu kan kalau puasa di hari Nyepi itu puasa itu 24 jam. Tapi kalau kita min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah itu wa ikrahu, dan dimakruhkan lahu baginya ayu akhirahu untuk apa? Untuk mengakhirkan apa? Mengakhirkan buka puasa.
In qasada, kalau ada bermaksud zalika itu, wara'a, dan juga melihat anna fihi, sesungguhnya di dalam ta'jilul iftar. Nah, dan ini kita melihat secara jernih, kita renungi di sini secara jernih bahwasanya anna fihi, sesungguhnya di dalam ta'jilul iftar, di dalam apa? Di dalam menyegerakan berbuka puasa apa? Fadilatun. Di situ ada fadilahnya di situ. Di situ ada fadilahnya. Nah, di sini bahwasanya ada keutamaan yang sangat luar biasa ketika menyegerakan buka puasa tersebut. Nah, kalau kita menyegerakan buka puasa, nah itulah keutamaan apa tuh? Keutamaan menyegerakan berbuka puasa. Nah, di sini juga saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ta'jilul fitr banyak sekali. Nah, itu. Wa illa, dan kecuali pada ba'sa bihi, dengannya naklu fil majmu'. Nah, kecuali ini tidak apa-apa kalau ada sesuatu ini, kalau tidak, memang kalau misalnya kalau sapar lagi puasa gak bawa makanan, itu gak apa-apa mengakhirkan. Kalau semacam apa tuh, semacam kalau lagi di perjalanan nggak ada makanan, tapi sekarang alhamdulillah banyak sekali makanan untuk berbuka puasa ini. Bahkan ketika di kita ini kan ada istilah ngabuburit gitu kan. Nah, ngabuburit itu kadang-kadang mereka itu yang doyannya bisnis, yang doyannya dagang, pasti membuka jualan makanan kayak sop buah dan sebagainya. Nah, itu fungsinya kalau ketika jam segitu pada beli di situ, karena ini ingin mengejar fadilahnya ta'jilul iftar, yaitu mengejar keutamaan buka puasa tersendiri. Nah, di situ. Nah, ini saudaraku bahwasanya ta'jilul iftar, bahwasanya ini ulangi lagi, bahwasanya ini ta'jilul iftar idza tayaqqana, jika yakin, idza tayaqqana syakhsun, apabila seseorang itu yakin al-ghuruba, yaitu terbenamnya matahari, wa ya'rifu fil imrani, atau juga mengenal atau juga melihat terbenamnya matahari fil imrani, dari gedung tersebut, atau imarat, imarah gedung tersebut, was sohara, dan juga di padang pasir. Kalau udah ini matahari udah ke bawah aja, nah itu udah buka puasa, umpamanya kayak gitu. Alati biha jibal bizawali syiai, dan juga tidak dengannya itu jibal itu, ketika kita di gunung gitu kan pasti lihat ini kan semacam sunset gitu, untuk ini kan terbenam matahari, indah banget. Nah, ini semua waktu yang paling pas kalau kita lihat itu sunset tersebut. Bizawali, dengan hilangnya asyiai. Syiai itu semacam pancaran cahayanya gitu. Jadi pancarannya itu hilang kalau mau maghrib itu. Udah maghrib itu. Min a'la al-hitan wal jibal wa taqdim ala shalah, dan sebagainya.
Nah, di dalam ini bahwasanya, nah, makanan sunnah Nabi itu ketika puasa, buka puasa apa saja. Ini Nabi Muhammad SAW kalau buka puasa suka pakai apa? Nah, wa yusannu, dan disunahkan kaunuhu ala rutab. Ketika buka puasa, Nabi Muhammad SAW membiasakan apa? Memakan rutab. Rutab itu semacam inilah kurma basah gitu, kurma basah. Suka makan rutab ketika memulai buka puasa. Jadi ketika adzan, rutab dulu di sini. Fa illam yajidhu, apabila tidak menemui rutab, fa'ala tamr, maka makan kurma. Nah, itu sunnah-sunnah Nabi. Nah, karena Nabi itu, kalau di Arab kan tamr banyak, kurma banyak, terus juga rutab banyak. Nah, di kita alhamdulillah banyak juga. Nah, makanya kalau sebelum Ramadan kita persiapkan aja, rutabnya siapin. Bentar. Kita teruskan. Bahwasanya di sini Rasulullah SAW ketika memulai buka puasa dengan rutab. Kalau tidak ada rutab, makan kurma. Itu di zaman Nabi. Nah, di kita alangkah lebih baiknya kita berbuka puasa sesuai arahan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita makan rutab. Kalau ada. Makanya di bulan Rajab, jika ada yang dagang rutab, belilah rutab. Jika kalau tidak ada, ya kurma banyak lah di Indonesia, alhamdulillah. Bahkan di daerah Sukabumi udah banyak kurma juga. Jadi biar kedepannya kalau udah masuk bulan Ramadan, nanti bisa apa tuh? Jadi di bulan Ramadan itu bisa fokus saja puasa, gak usah keluar keliaran gitu. Jadi beli kurmanya dari bulan Syaban aja gitu. Fa illam yajidhu fa'ala ma'un. Apabila keduanya tidak ada, maka minum air putih pun enggak apa-apa. Umumnya kalau enggak ada kurma nih, kalau lagi safar atau apa, atau lagi di rumah, mau di rumah tapi enggak ada makanan kurma dan sebagainya, fa'ala ma'un. Maka apa? Maka air putih pun juga cukup. Hanya sebatas untuk berbuka puasa. Likhabari kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabatin fa illam yakun fa'ala tamarat fa illam yakun hasawat min ma'i fa innahu tahur. Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika berbuka puasa yuftir itu berbuka puasa qabla an yusalli, sebelum Rasulullah SAW melaksanakan sholat maghrib. Apa yang Rasul lakukan? Ala rutabat, makan rutab satu biji rutab 3. Alangkah baiknya makan rutab atau kurma itu alangkah baiknya makanya itu ganjil aja lah, 1 rutab, 3 rutab dan sebagainya. Itu sunnah Nabi. Kalau tidak ada rutab dan kurma terus air putih pun juga nggak apa-apa. Jika ada makanan lain gimana? Seperti gorengan, seperti pisang, seperti makanan yang lain, itu tidak apa-apa. Nah, yang ini apa tuh? Ini menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW cara berbuka puasa sebelum melaksanakan sholat maghrib dengan makan rutab. Kalau gak ada rutab, makan kurma. Kalau gak ada kurma, ya air putih, gak apa-apa. Nah, itu Rawahu Tirmidzi. Nah, itu seputar makanan buka puasa sebelum melaksanakan sholat maghrib, sebelum makanan berat. Nah, di sini disebutkan
maksudnya di sini adalah fa illam yajidu fa ala hasawat ma'ud. Nah, walau min zamzamin, walaupun ini air zam-zam, walaupun air zam-zam. Nah, ini kiaskan air putih aja gitu kan. Falau ta'arada at-ta'jil 'ala al-ma'. Nih, ta'arud itu semacam ada pertentangan sebagainya. Jadi di sini di kitab Fathul Mu'in ini ada apa? Ada semacam ini, semacam urutan. Jadi ketika mulai azan maghrib, at-ta'jilu 'alal ma'i, bahwasanya apa? Menyegerakan buka puasa diawali dengan minum air putih dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Minum air putih dulu. Setelah minum air putih disebutkan wa ta'khiru 'ala tamar atau rutab. Dan diakhiri dengan apa? Sebelum melaksanakan sholat maghrib, diakhiri dengan makan kurma atau juga makan rutab dan sebagainya. Dan sebagainya kalau dalam urusan berbuka puasa. Nah itu seputar tentang buka puasa. Nah kita jawab dulu seputar apa sih doanya, apa sih doa untuk berbuka puasa, apa yang dibaca di saat berbuka puasa. Nah, pertama jawab dulu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ada 3 doa yang mustajab, doa yang benar-benar nembus gitu. Benar-benar nembus gitu. Gak ada hijab, gak ada semacam apa tuh? Gak ada semacam penghalang dan sebagainya. Jadi langsung jelek gitu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatu da'awatin mustajabat. Awalan da'watus shaim wa da'watul madlumi wa da'watul musafir. Yang pertama doanya orang yang puasa. Nah, pas lagi buka puasa. Kita lagi buka puasa. Nah, apa yang biasanya yang kita baca doa buka puasa itu, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu bisa ada kaulnya, sunnah, ada hadis nabinya dan sebagainya. Nah, dan juga ada juga apa tuh yang semacam doa itu, zahabat dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah taala, bisa juga. Jadi ada beberapa versi, ada Allah malaka sumtu, ada zahabat dhama'u. Nah, 2 versi. Ini keduanya hadis sahih. Nah, kedua hadis sahih ini dalam konteks hadis tentang doa buka puasa ini, yang satu Allah malaka sumtu, yang satu zahabat dhama'u. Nah, ini memang beda, tapi ini bukan suatu perbedaan dalam doa buka puasa. Mana yang lebih afdal, mana yang harus ditinggalin? Kalau kita kan Allahumma lakas sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang juga zahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajr insyaallah taala. Itu yang konteks yang kedua. Itu tidak apa-apa, tinggal pilih. Makanya kalau ada yang berbeda, itu keenakannya kalau kita berbuka puasa doanya Allah makasum tuh mulu nih, ganti aja zahabat dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Enggak apa-apa itu. Nah, itu keuntungannya di situ. Nah, ini bukan suatu perbedaan, tapi adalah kesatuan.
jika ada dua hadis sahih yang berbeda, itu adalah suatu kesatuan, bukan perbedaan. Silahkan pilih yang mana aja, mau Allah maka sumtu maupun dhahabat dhama'u, gak apa-apa. Atau mau digabungin, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajr insyaallah. Bisa juga digabung, gak apa-apa. Kita bisa ngegabung. Nah, karena ini kalau doa ini bukan lihat dari sisi mana yang afdal atau yang kagak. Yang terpenting di dalam doa tersebut adalah meresapi makna doa tersebut. Apalagi yang paham bahasa Arab. Kalau yang paham bahasa Arab, bahkan doa tersebut, oh ini maknanya tersebut. Doa yang kadang-kadang gak paham pun juga dikabul oleh Allah. Apalagi yang paham. Jadi konteks doa tersebut, doa buka puasa tersebut, ini gak boleh dipermasalahkan lagi. Udah. Kumul yang ini gak apa-apa, mul yang itu gak apa-apa. Yang penting kita meresapi doa tersebut. Bahkan juga di sini wa yusannu, dan disunahkan ayyaqula akibat fitr, dan disunahkan untuk mengucapkan ketika berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afrartu. Yang lain mana? Enggak apa-apa. Wa yazidu man aftara bil ma'i, ketika berbuka puasa dengan apa? Dengan air. Ketika buka puasa dimulai dengan air, nah baru ini dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah, ketika memulai buka puasa dengan air. Nah itu ketika air, ketika lapar, ketika dimulai dengan air minum, gitu ya, mau minum dulu, baru baca doa yang ini, dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Tapi ini silahkan mau pilih yang mana, Allah malaka sumtu oke, atau yang dhahabat dhama'u oke. Bahkan di sini ada kitab Nafahatur Rahman fi ba'di ma ya'malu fi syahr Ramadan. Ini cetakan apa? Cetakan Al-Mashhad, salah satu pesantren di Sukabumi, Ma'hadul Mashhad An-Nur, Mashhadin Nur dari Cijure Sukabumi. Ini adalah pesantren cabangnya Rubat Tarib di Yaman. Nah ini masya Allah. Bahkan di sini disebut panjang sekali doa buka puasa ini. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afrartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilaika anabtu. Allahumma dhahabat dhama'u wa abtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah ta'ala. Ya wasi'al fadli ighfir li. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu warzaqani faaftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Subhanaka wa bihamdika taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Innaka ghafurun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Nah itu lebih panjang nih, digabungin. Jadi ini semata-mata berkolaborasi antara hadis ini dengan hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Nah ini dikolaborasikan oleh pesantren Al-Mashhad An-Nur. Ini mungkin pimpinannya Habib Abdurrahman bin Sya'latas. Nah ini adalah kolaborasi antara hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Ini menyatukan. Daripada ini bertentangan, ini bid'ah, Allah maka sumtu umpamanya, ini dhahabat dhama'u dan sebagainya. Itu dua-duanya hadis sahih. Nah itu jangan dipermasalahkan, saudaraku yang dirahmati Allah SWT. So, yang pilih dhahabat dhama'u silahkan, Allah malaka sumtu silahkan. Jadi urusan doa berbuka puasa mana yang lebih afdal, itu kedua-duanya afdal. Mau pilih yang hadis yang pertama atau hadis yang kedua, itu
sama-sama afdal. Yang lebih afdal digabungin. Yang lebih afdal digabungin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Allahumma dhaba dhamau wa abtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Udah gitu aja beres. Itu lebih afdal. Digabungin. Nah, itu digabungin. Paham? Nah, itu seputar doa. Doa apa? Doa buka puasa. Doa buka puasa. Lebih afdal kan kalau digabungin? Nah, itu saudaraku, ya. Jadi ini daripada tar kedepannya cekcok antar keluarga dan sebagainya, kedua-duanya afdal. Mau yang Allah malaikat sumber silahkan, atau yang sahabat doa mau silahkan. Tapi kalau kata AA, ini kalau kata pribadi saya ini lebih afdal digabungin, yang kayak barusan doa itu. Atau juga mau yang panjang silahkan. Ada yang panjang silahkan. Nih, ini kitabnya Nafahatur Rahman. Jadi ini Nafahatur Rahman ini semua amalan doa-doa selama Ramadan. Selama Ramadan di sini ada. Ini wa mimma wajadathu aydan ma yaquluhu man aftara indal ghair. Nah, ini ada juga qaul di sini indal ghair. Man aftara, bang siapa yang buka puasa indal ghair, maksudnya di orang lain atau apa? Wa huwa aftara, orang yang buka puasa indakum, di antara kalian. Maksudnya indakum itu di kalangan kalian as-shaimun, yaitu berbuka puasa. Wa akala, dan makan ta'amakumul abrar, yaitu memakan makanan kalian al-abrar itu yang baik. Wa shallat alaikumul malaikatul akhyar, dan juga mengucap salat di sini adalah malaikat itu mendoakan kepada kalian semua al-akhyar, itu mendoakan seputar kebaikan. Mudah-mudahan kata malaikat ini ketika buka puasa, mudah-mudahan yang puasa ini semuanya diterima puasanya oleh Allah, kata malaikat pasti kayak gitu. Dan mudah-mudahan dosa-dosanya udah diampuni oleh Allah SWT, semoga dirahmati oleh Allah SWT dan sebagainya. Itu pasti itu malaikat tuh ngedoain itu, mengistighfarkan untuk kita semua. Wa shallat alaikumul malaikatul akhyar, itu malaikat itu mendoakan kepada kita semua, malaikatul akhyar. Malaikat yang terpilih al-akhyar itu. Jadi malaikat-malaikat itu benar-benar spesial yang Allah pilih itu untuk orang yang puasa. Ya Allah dan sebagainya. Dan sebagainya itu malaikat itu. Hadza warada 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana fil adzkar, di dalam kitab Al-Adzkar An-Nawawi. Wa fi riwayatin Muslim, adapun ini riwayat Muslim, kama fil wina'i kama karena Rasulullah SAW ini pernah idza akala inda qaumin, apabila makan ketika kaum itu semacam berdiri gitu kan, la yakhruju, tidak keluar, hatta yad'u lahum, sehingga mendoakan lahum, kepada mereka. Nah, maksudnya mendoakan umat Nabi Muhammad SAW, yaitu kita semua. Itu Rasulullah SAW mendoakan kepada umatnya, yaitu kita semua. Fada'a fi manzili Abdillah, dan Rasulullah SAW berdoa fi manzili Abdillah, di rumah Abdullah bin Bashar. Abdullah bin Bashar biqauli, dengan sirah doanya, Allahumma barik lahum fima razaqtahum, ya Allah berkahilah mereka semua, fima razaqtahum, apa-apa yang engkau berikan atau memberikan rezeki kepada mereka. Waghfir lahum warhamhum, ampuni mereka dan rahmati mereka. Itu doa Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Masya Allah, itu kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya, kepedulian Rasulullah SAW terhadap umatnya. Nah itu. Nah, ketika buka puasa harus memakan makanan yang halal dan juga makanan-makanan yang thayyibah, halalan thayyibah. Bukan halalnya doang tapi memadaratkan. Halal tapi memadaratkan.
Nah itu halalan thayyibah, makanan yang halal dan baik, halal dan baik. Nah itu. Dan juga ketika buka puasa, ketika udah sholat kan pasti memakan makanan berat kayak nasi dan sebagainya. Itu alangkah lebih baiknya jangan perbanyak makan ketika buka puasa, karena nanti kedepannya ada amalan yang lain, ada nawafil yang lainnya, diantaranya sholat tarawih. Nanti kita akan terangkan sholat tarawih itu apa, aman sholat tarawih itu. Tarawih itu istirahat. Jumlah rakaat berapa? Ada yang 8, ada yang 20, dan ada yang berapa gitu kan. Nah kita akan kupas tuntas di situ. Jadi setelah buka puasa itu agar tidak memperbanyak makan ketika buka puasa. Nanti kedepannya kenapa tidak boleh memperbanyak makan ketika buka puasa? Karena nanti di depannya itu ada aman yang lain, dan juga ada kewajiban lagi. Kewajibannya sholat isya. Setelah sholat isya ada nafilah yang lain, yaitu sholat qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Nah qiyam Ramadan itu diantaranya adalah sholatut tarawih. Itu sholat tarawih. Nah itu seputar buka puasa. Nah di sini ada makna, di sini doa ini Allahumma lakasumtu, doanya ini qadamal jar wal mengedepan qaddamal qaddima, atau di depan qaddamal jar wal majrur, ini mengedepankan jar dan majrur di sini. Afada li kamalil ikhlas, ay sumtu laka dan sebagainya nih. Nah mungkin ada pertanyaan seperti ini, bagaimana kok gak ada makanan dan gak ada ini? Bagaimana nanti ke depannya gak ada makanan ketika buka puasa? Rutop gak ada, kurma gak ada, air putih gak ada, makanan gak ada. Makanan gak ada. Nah, di dalam kitab I'anatul Talibin di sini fa illam yajid al-iftar falam yajidhu, maka ini kalau tidak ada sama sekali makanan dan minuman, apa yang kita lakukan? Al-jima', buka puasa dengan jima'. Hubungan seks antar suami istri ketika Allahu Akbar jeledur hubungan seks antar suami istri kalau udah punya suami istri. Nah itu aftar alaihi. Nah itu cara buka puasa paling efektif kalau udah, apalagi kalau puasa, apalagi bulan Syaban baru nikah, Ramadan, mending afdolnya itu ada jima aja gitu kan, hubungan seks kalau nggak ada makanan dan minuman. Wa qulu ba'dhum la yusannul fitr alaih. Ada juga ada juga suatu kaum ba'dhum sebagian la yusannu dan tidak disunahkan al fitr untuk berbuka puasa alaih dengan atas hubungan seks tersebut, mahmulun ala madza wajada ghairuh dan sebagainya. Itu salah satu untuk berbuka puasa paling efektif. Kalau tidak ada makanan dan minuman, rutop gak ada, kurma gak ada, air gak ada, serba makanan minum gak ada, fa'illam yajidu al-jima', udah jima', hubungan seks suami istri. Nah itu seputar buka puasa. Nah setelah jima gimana? Ya mandi besar lah, seperti biasanya lepas sholat maghrib. Nah udah gitu aja, gak usah repot. Tapi jangan lama-lama kalau mau hubungan seks, kalau ketika mau buka puasa itu, karena maghrib waktunya bentar, gak lama, maghribnya gak lama. Nah itu maghribnya gak lama. Kalau kita sekarang maghrib jam berapa? Jam 6:04 maghrib kalau puasa. Jam 6 maghrib itu buka puasa, jam 6:04. Waktu isya jam 7 lewat 24.
Kalau ini setengah jam terus mandinya seperempat jam, sholat maghribnya kagak keburu. Sholat maghribnya kagak keburu. Belum, andai kata kalau udah melakukan suami istri seks, mandi 15 menit, satu WC, misalnya satu WC ini, terus ini istri nungguin dan sebagainya. Lalu kalau bareng kalau mau, dan sebagainya. Nah itu. Jadi melakukan hubungan seks, kalau cara memulai buka puasa tersebut, itu kalau saran A gak usah lama-lama, seperempat jam aja beres. Nah itu. Itu cara untuk berbuka puasa. Nah itu jelas ya tentang buka puasa ini, jelas. Nah yang soal jawab ini, yang urusan ini, udah jawab. Mana yang lebih afdol doa buka puasa itu? Itu keduanya udah afdol. Alangkah lebih afdolnya digabungkan. Nah, karena ini dua hadis sahih ini yang berbeda itu bukan urusan perbedaan, tapi ini adalah kesatuan. Jadi ini kesatuan di situ. Nah itu. Ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf ini waktunya bentar. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita insyaallah kita kupas sunnah Ramadan yang kedua, yaitu as-sahur insyaallah taala. Itu as-sahur insyaallah taala. Nah, bagi ada yang bertanya silahkan bertanya lewat komentar di Facebook. Komentar di Facebook. Dan jangan sekali-kali telepon bagi live. Nah itu. Semoga pengajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataannya. Terus juga kalau jika kurang jelas mohon maaf. Nah jika ada yang kurang jelas silahkan bertanya seputar puasa tersebut. Bebas. Yang penting seputar puasa Ramadan aja. Nah itu bertanya aja. Jangan takut-takut ini. Kalau kapanpun silakan bertanya, tapi insya Allah jawab, nggak langsung jawab. Nah yang pertanyaan ini yang dua, alhamdulillah udah jawab. Nah yang satu lagi, yang urusan luar tema belum, mohon maaf belum bisa jawab. Mau Jumat depan atau Jumat depannya lagi, insya Allah taala. Karena ini pertanyaan yang satu lagi rumit gitu. Terus yang pertanyaan imam sholat gimana? Belum catat juga, lupa lagi gitu. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa 'amalan mutaqabbala ya rabbal alamin ya akramal akramin. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ونسينا وعلمنا ما جئنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والله الموفق الى اقوم الطريق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.